Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Ibnu Syareza dari kelas ABC Sore, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Satya Tera Bhinneka. Kali ini saya akan menceritakan buku bacaan saya. Buku yang saya pilih adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana pada tahun 2025. Saya memilih buku ini karena buku ini sangat inspiratif dan buku ini mengajarkan kita betapa berartinya kehidupan. Alasan lain saya memilih buku ini karena buku ini mengajarkan kita untuk mensyukuri hal kecil di sekitar kita. Dan buku ini sebagai pengingat untuk kita yang seringkali terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menikmati masa kini. Yang pertama di bagian isi. Bagian awal buku ini menceritakan tentang seorang pria kesepian yang merantau ke ibu kota. Ia baru pulang kerja dan duduk di parkiran mobil bersama sebotol bir, rokok, dan sepotong kue ulang tahunnya sendiri. Sambil melihat orang-orang beruntung yang sudah menikah, mereka akan pulang ke keluarganya masing-masing, sementara ia tidak punya siapa-siapa. Dia merasa hari-harinya ditutup dengan kesendirian, dan lambat laun membuat hidup tak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dijalani. Bahkan ia berencana ingin berhenti menjalani hidupnya. Namanya Ale, pekerja kantoran dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Umurnya 37 tahun, dan 3 bulan yang lalu dia didiagnosis depresi akut oleh psikolog yang sering ia datangi. Harinya selalu sama, berangkat ke kantor, bekerja tanpa ada yang menyapa, makan siang sendirian, dan pulang ke apartemennya yang sepi. Sejak kecil, Ale sudah terbiasa menerima penolakan, baik dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitarnya. Ia seringkali mengalami penghinaan karena penampilan fisiknya, hingga membuatnya tumbuh dengan rasa rendah diri dan merasa tidak berharga. Hidupnya terasa biasa saja. Ale merasa dirinya gagal dalam hidup. Ia sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang tampak lebih bahagia dan sukses. Luka itu menumpuk dan berubah menjadi depresi berat. Seiring berjalannya waktu, ia merasa hidupnya tidak punya tujuan dan tidak ada alasan untuk bertahan. Kota besar yang seharusnya penuh harapan justru membuatnya semakin kesepian. Pada titik ini, Ale mulai membuat keputusan besar. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Ia menyusun rencana untuk mati dalam waktu 24 jam. Tapi, rencana ini justru dilakukan dengan tenang. Ia mulai melakukan hal yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Seperti membereskan apartemennya, menulis semacam surat perpisahan, dan mencoba menjalani hari terakhirnya dengan cara berbeda. Ketika waktunya hampir tiba untuk mengakhiri hidup, Ale menyadari bahwa obat yang akan ia minum untuk bunuh diri harus dikonsumsi setelah makan. Hal ini membuatnya keluar dari apartemen untuk mencari mie ayam. Keputusan kecil ini menjadi titik paling penting dalam cerita. Di dalam perjalanan mencari mie ayam, Ale mulai mengalami berbagai kejadian tidak terduga. Penjual mie ayam langganannya, yaitu Pak Jo, sudah meninggal tadi subuh. Ia bertemu orang-orang asing seperti Pram, anaknya Pak Jo. Lalu ia ditangkap polisi dan masuk penjara karena difitnah. Lalu di penjara, ia bertemu Murad, seorang mafia narkoba yang terkenal kejam. Lalu dia bertemu adiknya Murad dan Julaiha, pekerja wanita di bar. Ale melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ale juga banyak belajar dan mengerti arti kehidupan dari Murad. Semua perkataan dan tindakan Murad benar-benar mengubah hidupnya. Ia juga lebih merasa dihargai oleh orang yang dia anggap keji dan bejat seperti Murad. Dan dari Julaiha, dia belajar kalau banyak orang yang kehidupannya lebih berat dari dirinya.
Untuk pertama kalinya, ia merasakan interaksi manusia yang hangat. Meskipun sederhana, perjalanan ini belum sepenuhnya mengubah hidupnya, tetapi sudah mulai membuka celah dalam cara pandangnya. Ia yang sebelumnya yakin ingin mati, mulai sedikit merasakan bahwa mungkin hidup tidak sepenuhnya kosong. Dan itu tadi ringkasan cerita yang saya baca. Bagian spesifik yang berkesan, menurut saya, bagian yang paling berkesan adalah ketika Arya yang sudah siap mengakhiri hidup, justru berhenti hanya karena satu hal sederhana. Dia ingin makan mie ayam. Dari situ kita sadar, kadang hal kecil bisa menahan seseorang untuk tetap hidup. Dan ada kesan sementara. Dari halaman 1 sampai 100, saya merasa buku karya Brian Krishna ini benar-benar banyak mengajarkan tentang arti kehidupan. Saya benar-benar ikut merasakan perjuangan Ale untuk tetap bertahan. Walaupun kehidupannya yang sangat berat dan hampir membuatnya ingin mengakhiri hidup. Dan buku ini membuat saya penasaran dengan kelanjutan cerita di halaman berikutnya. Dan sekian, itu saja cerita ulang saya untuk tahap pertama dari halaman 1 sampai 100. Di minggu ke-7, saya akan melanjutkan cerita dari halaman 101 sampai selesai. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat.